kalau aku udah minta ke Allah hutang aku lunas, ya pasti bakalan lunas gitu. Jadi dia nggak akan mikirin lagi tentang gaji kecil, nggak punya duit, nggak mikirin lagi jatuh tempo gitu. Justru yang dilakuin nih ya, actionnya adalah dia tapi kak, kan kenyataannya aku emang lagi nggak punya duit. Terus hutang aku udah jatuh tempo, bakal ditagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Oke, di video kali ini teman-teman, aku pingin share tentang selain ngamalin sholawat, aku juga menerapkan loa. Nah, aku sering nge-share tentang keajaiban, tentang kisahnya teman-teman yang udah nerapin atau udah ngamalin sholawat plus loa. Itu di Instagram aku di @dnsutari. Aku sering posting yang captionnya itu sholawat plus loa. Nah, ternyata masih banyak juga yang belum tahu tentang loa ini. Jadi kayak masih sering nanya, kak, loa itu apa sih gitu. Nah, jadi ya selain kita emang ngamalin sholawat, penting juga nih kita untuk menerapkan si loa ini. Nah, loa di sini tuh maksudnya adalah law of attraction. Mungkin sebagian udah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari, kayak mungkin baca-baca buku kayak Magnet Rezeki atau banyak kok yang udah menggabungkan antara loa dengan sisi religius dari Islam itu sendiri. Cuman di sini mungkin yang ngebahas tentang sholawat plus loa itu masih jarang gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran tentang si loa ini, tentang sholawat plus loa ini, simak terus videonya ya. Jadi loa itu adalah law of attraction atau hukum tarik-menarik. Kamu menarik segala sesuatu yang sesuai dengan dirimu. You attract what you are. Nah, ini kaitannya setelah kita ngamalin sholawat, setelah kita berdoa, kita cek deh diri kita, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu seperti apa. Udah sefrekuensi belum? Udah sama belum dengan apa yang udah kita doain? Aku kasih contoh nih ya. Misalnya nih teman-teman udah ngamalin sholawat, terus berdoa sama Allah tentang hajat yang ingin diraih. Contohnya ingin hutang lunas. Ya, kita udah berdoa sama Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba. Beri hamba rezeki. Beri hamba misalnya kayak uang yang banyak untuk melunasi hutang-hutang hamba. Nah, setelah kita berdoa ya, ternyata pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu gak sama dengan apa yang udah kita doakan. Orang yang udah berdoa berarti dia akan menyerahkan ya. Kita percaya bahwa doa itu diproses dan doa itu bakal dikabulin. Nah, ternyata setelah kita berdoa ya, pikiran, perasaan, dan tindakan kita masih ngerasa kayak gimana ya cara ngelunasin hutang aku, tapi kan gaji aku kecil, tapi kan aku nggak punya duit, tapi kan, dan seterusnya. Jadi intinya, setelah kita berdoa, diri kita itu tidak mencerminkan apa yang udah kita doain. Orang yang udah berdoa, orang yang udah ngamalin sholawat dan percaya bahwa Allah itu mengabulkan setiap doa hambanya, maka setelah dia berdoa, yang dia pikirin adalah, oh, doa aku pasti terkabul, oh, doa aku sedang diproses, oh, kalau aku udah minta ke Allah hutang aku lunas, ya pasti bakalan lunas gitu. Jadi dia nggak akan mikirin lagi tentang gaji kecil, nggak punya duit, nggak mikirin lagi jatuh tempo gitu. Justru yang dilakuin nih ya, actionnya adalah dia nelpon si pemberi hutang dan bilang minta maaf, bilang terima kasih, terus bilang bahwa insya Allah minggu depan aku bayar hutang aku. Nah gitu, dia percaya bahwa setiap dia berdoa itu pasti bakal dikabulin. Nah, maka tindakannya, pikirannya, perasaannya tidak lagi memikirkan tentang uang yang sedikit, gaji kecil, atau kekurangan-kekurangan yang lain. Tapi dia setelah berdoa merasa berkelimpahan karena dia tahu dia minta ke Allah yang Maha Kaya. Maka setelah itu yang seharusnya kita lakukan adalah
merasa berkelimpahan, merasa kaya, karena kita adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Tapi Kak, kan kenyataannya aku emang lagi gak punya duit, terus hutang aku udah jatuh tempo, bakal ditagih. Nah, orang yang berdoa, ngamalin sholawat, terus dia menerapkan law of attraction, dia menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakannya, maka fokusnya udah diubah gitu. Dia nggak akan memikirkan tentang kekurangan lagi, tapi dia lebih memikirkan tentang keberlimpahan, tentang kebersyukuran. Jadi ya fokusnya diubah, bahwa jangan mikirin uang yang sedikit, tapi merasa bahwa hari ini meskipun aku punya hutang, Allah tetap mencukupkan aku bisa makan. Allah tetap mencukupkan aku punya kesempatan untuk bekerja atau untuk mengembangkan diri aku untuk melunasi hutang aku. Allah masih memberikan aku kesempatan, memberikan aku kesehatan. Maka itu yang menjadi menjadi pikirannya, yang menjadi fokusnya. Oh, aku merasa berkelimpahan, Allah selalu mencukupkan, Allah masih memberikan kesempatan. Jadi dia nggak akan mikirin lagi tentang uang yang sedikit tadi. Dia akan lebih fokus kepada kebersyukuran. Dan yang paling relevan bagi aku terkait dengan law of attraction ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, prasangka kita kepada Allah itu bukan hanya di ucapan aja, bukan hanya di kata-kata, tapi lebih kepada pikiran dan perasaan kita. Kata-kata kita, ucapan kita bisa jadi bilang, iya aku yakin bakal dikabulin. Tapi ternyata pikiran dan perasaan kita masih bertanya-tanya kayak, emang bisa? Kapan? Gimana caranya? Tapi kan uang aku sedikit, tapi kan kemampuan aku kayak gini, tapi kan, dan keraguan-keraguan yang lain. Nah, jadi ya, prasangka kita yang sebenarnya yang paling kuat itu bukan di ucapan, bukan di kata-kata, tapi lebih kepada pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, Allah tahu kan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kata-kata kita mungkin yakin, tapi kalau pikiran dan perasaannya masih ada keraguan, nah maka itulah yang akan dikirimkan gitu. Karena itulah prasangka kita yang paling kuat. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kita harus hati-hati kalau udah berdoa, pikiran, perasaan, dan tindakan kita harus selaras dengan apa yang udah kita doakan. Jadi misalnya kalau sampai sekarang kita belum merasakan kayak keajaiban atau belum merasa kayak hajatnya belum terkabul, impiannya belum terkabul, itu bukan karena Allah jahat sama kita gitu, bukan karena Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan, tapi lebih kepada kita yang belum siap, lebih kepada kita yang memblok itu semua, karena ternyata pikiran, perasaan, dan tindakan kita belum selaras dengan apa yang udah kita minta kepada Allah. Kata-katanya, doanya yang diucapkan mungkin udah kayak percaya, terus udah kayak yakin, tapi sekali lagi kalau pikiran, perasaan, dan tindakannya belum selaras, belum sama dengan apa yang udah didoakan, ya udah, itu yang bakal terjadi gitu. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan di loa ini itu ada berbagai macam teknik atau cara supaya kita itu selaras atau sefrekuensi dengan apa yang kita impikan, dengan apa yang kita inginkan. Nah, metodenya itu banyak sekali, ada yang scripting, ada yang afirmasi, visualisasi, meditasi, kemudian ada yang pakai metode air, banyak sekali metodenya. Dan mungkin aku nggak akan bahas di video kali ini karena bakal panjang banget penjelasannya, karena metodenya loa itu banyak sekali macamnya. Nah, jadi di sini aku ingin ngajak teman-teman, kalau teman-teman itu tertarik untuk mempelajari atau juga ingin menerapkan amalan sholawat, ingin ngamalin sholawat plus ditambah dengan law of attraction ini, teman-teman bisa ikut kelas online Dream Life Institute. Nah,
kelas online-nya itu seperti apa sih Kak? Nah, buat kepoin, buat pingin tahu tentang kelas online ini, teman-teman bisa follow Instagram aku di @dnresutari. Di situ ada highlight, ada sorotan tentang kelas online, dan di situ juga ada berbagai macam testimoni, keajaiban-keajaiban yang udah teman-teman rasain, karena kelas online ini sendiri udah sampai di batch 12, dan setiap batch itu pesertanya kita batasin 100 orang. Jadi ini udah ada 1000 lebih orang yang udah belajar tentang amalan sholawat plus law of attraction. Atau teman-teman bisa langsung hubungi admin kita di WhatsApp ya, via WhatsApp di nomor ini. Teman-teman bisa tanya-tanya langsung, tapi lebih lengkapnya bisa ini deh, mampir di Instagram aku di @dnresutari. Di situ ada kayak emang udah penjelasannya ya tentang kelas online, dan juga keajaiban-keajaiban teman-teman yang udah pernah ikut kelas online ini. Sekaligus teman-teman bisa ini ikut program tebar kasih. Jadi kalau ikut kelas online itu otomatis juga ikut program tebar kasih, dimana kita ingin berbagi kebahagiaan dengan banyak orang, terutamanya janda lanjut usia dan pejuang orang tua tunggal. Jadi seperti apa selengkapnya tentang kelas online, teman-teman bisa langsung follow Instagram aku di @dnresutari. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman terkait dengan ngamalin sholawat dan juga menerapkan law of attraction. Jadi intinya adalah setelah kita ngamalin sholawat, setelah kita berdoa, maka kita harus menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang harus selaras dengan apa yang udah kita doakan, yang harus selaras dengan apa yang udah kita minta kepada Allah. Karena itu akan membentuk prasangka kita yang sebenarnya, dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang disetujui oleh teman-teman terkait dengan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.